Duh, Pak Supir gaje, nggak jelas. Dengan keinginan kalian sendiri. Jadi sekalian tolong subscribe. Saya coba untuk mendokumentasikan perjalanan saya dari Cimahi ke Bandar Lampung. Saya akan nyoba naik angkot sama naik bis. Gimana rasanya ya? Sekarang udah berbeda apa belum dengan banding yang dulu gitu ya? Nah, ini dari rumah saya naik Gojek dulu ya untuk mencapai Jalan Besar Cimahi atau titik antarnya itu saya di Masjid Agung Cimahi ya. Sambil ngobrol dan ternyata abang Gojeknya ini dari Sumedang dan dia baru kali ini nganter di daerah ini gitu ya. Karena dia baru jadi agak bingung. Dan biaya Gojeknya kena Rp5.500. Jadi ini saya sudah berada di alun-alun Masjid Agung Cimahi. Oke, kita akan coba ke sana ya, ke jalan besarnya. Sebenarnya jalur dari Cimahi ke Lewi Panjang itu banyak ya, angkutan kota yang bisa kita pakai ya. Ada dari bis yang bikin nyaman gitu ya. Cuman saya lagi ngincer mobil angkot nih. Udah lama saya nggak pernah naik angkot nih. Jadi rasanya gimana ya naik angkot? Tunggu dulu, coba kalian lihat tulisannya apa coba? Cimahi Panjang. Nah, Luinya kemana coba? Ini ngeselin nih coba. Ini kalau orang-orang baru datang ke Bandung pasti bingung gini. Mana Lui Panjang? Luinya hilang. Baru awal loh. Ya sudah lah, udah mulai ngeselin kan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang unik nih dan termasuk ngeselin juga sih. Jadi setelah beberapa menit saya di samping Bapak Supir ini ya, ternyata baru saya sadari pokoknya nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiap detik itu mencet klakson, tin 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 tin, mau berhenti, mau ada orang. Saya nggak tahu ya, apakah itu masuk dalam kebiasaan dia atau memang itu masuk dalam peraturan gitu. Dia di jalan tuh harus klakson gitu. Dan ternyata ini baru awal, guys. Kejadian yang aneh akan terjadi berikutnya, guys. Saya nyiapin uang 20.000 nih. Karena apa? Karena saya nggak tahu pasti harga ongkosnya ya dari Cimahi ke Lui Panjang. Dan ini adalah kejadian berikut. Angkot ini memang nggak tahu sengaja atau apa gitu ya. Jadi dia itu naruh di sini. Jadi kalau misalkan kalian itu salah, ya udah salah gitu. Sedangkan Lui Panjang itu belok sono, guys. Kalau bisnya, guys. Ya udah kita jalan aja sambil menikmati waktu, guys. Dan ternyata saya diturunin di Gapura Lui Panjang, tapi bukan tempat bis luar kota, itu tempat turunnya bis kota ya. Dari ongkos 20.000 sisa 7.000, berarti ongkosnya itu 13.000. Ini dulu di sini ada Tugu Sepatu ya. Ini Cibaduyut di sini, guys. Masuk ke dalam sana, guys. Jadi kalau Lui Panjang itu di depan jalur ini, guys. Nah, jalur ini, guys. Coba jalan nih, guys ya, menuju ke Lui Panjang. Dan akhirnya saya nyampe di depan terminal Lui Panjang, itu gedungnya. Kita harus melewati atau masuk ke dalam gedung ini karena bisnya itu berada di dalam gedung ini. Dan ternyata saya di-prank sama mesin tiket ini, guys. Ternyata pembelian tiketnya bukan di mesin tiket. Kita bayar ongkosnya itu langsung di bisnya, bukan dibayar tiket di situ. Tadinya 130, sekarang jadi 105. Tapi itu bisa naik lagi kalau permintaan turun gitu, gimana? Nggak mungkin. Mungkin kalau permintaan yang kalau konsumen minta lagi turun bisa turun lagi. Berarti gitu. Dan ternyata fakta soal ongkos ini begitu rupanya ya, guys. Jadi saya naik mobil Bima Suci ya, yang AC. Harganya itu 105.000. Dan setelah saya masuk dan lihat ternyata masih kosong nih bisnya, guys. Sudah berada di dalam bis ya, guys. Jadi ngobrol sama bapak keneknya. Jadi kata bapak kenek itu sempat naik bulan kemarin atau berapa gitu ya. Jadi tiketnya itu 130.000 dari Lui Panjang sini ke Merak. Tapi ternyata sekarang diturunin lagi jadi 105.000. Katanya ya, kata keneknya itu permintaan dari konsumen. Terus saya tanya lagi, emang bisa Pak kalau kayak gitu bisa diturunin lagi kalau kurang gitu ya? Kata dia bisa aja sih, kata dia. Ya mungkin kalau misalkan kalian pengen diturunin lagi, ya kalian harus minta tuh diturunin gitu ya. Jadi kita sepakat dari turun dari di bawah 100 tuh bisa aja mungkin gitu ya. Saya juga nggak tahu. Tapi informasi dari keneknya begitu, guys. Ceritanya nih, saya tadi beli 2 biji. Tadi ada pedagang masuk ke di dalam bis ya sebelum berangkat. Ini harganya satu ini 2.500, guys. Jadi saya beli 2 aja 5.000-an, dapat 2. Dan saya tuh masih sendirian, guys, di sini, guys. Belum ada yang masuk nih. Ini bisnya sudah berangkat ya, guys. Kita coba sambung di part 2, guys, supaya enak ngeditnya, guys, gak berat. Dan saya siapin uang 105.000 dan begini bentuk tiket bisnya, guys.
udah sekitar jam 5-an kayaknya. Jadi nuansanya itu sudah mulai gelap. Ini udah mulai berangkat ya. Masih banyak bangku yang kosong guys. Jadi untuk kita yang sendirian itu bisa lega dan bisa selonjoran kakinya. Dan mungkin ya karena bangkunya banyak yang kosong, AC-nya itu jadi lebih dingin. Dinginnya super dingin sampai menggigil sayanya guys. Kayaknya sih memang harus pakai jaket tebal. Ini aja udah bawa jaket masih tembus dinginnya guys. Saya nggak bisa tidur ini. Udah pakai sarung tangan, saus kaki, pakai tutupan kepala, pakai masker, masih aja tembus dinginnya. Ini sudah berangkat, udah berada di tol. Tapi walaupun ngambil penumpang di jalan ya, tapi tetap aja penumpangnya itu masih belum full. Dan termasuk perjalanannya agak santai ya bisnya ya. Dan jam segini baru nyampe gerbang tol Kahuripan. Dan kita bisa lihat ya, di area gerbang tol ini kendaraan tidak terlalu ramai. Jadi sekarang itu jam 19.21 guys. Jam 19.21 baru nyampe gerbang tol Kahuripan. Dan pastinya atau memang sudah menjadi rutinitas ya, kalau nyampe di jalur Jakarta ini pasti macet. Dan sekarang kita sudah nyampe di jalur Merak Banten. Jadi kalau misalkan kalian sebelum masuk ke pelabuhan ya, di sini ada masjid guys. Nah masjidnya itu masjid apa namanya, Al-Kuliah kalau nggak salah namanya, lupa. Nah itu ada tempat toiletnya tuh, enak tuh kita. Nah ini bisa istirahat dulu guys. Namanya Masjid Kuliah, Masjid Al-Kuliah. Karena mungkin ya udah malam dan mungkin banyak orang yang sering tidur di dalam ya, jadi pintu-pintunya ini dikunci guys. Mau nggak mau itu saya sholat di luar ya guys, lataran ini sholatnya guys. Ini aqua ya, ditaruh di mobil, di bis tadi ya, sampai jadi kayak es tuh. Bener-bener dingin guys tadi di bis guys. Tuh sampai berembun tuh berembun ya. Dan lucunya terpaksa saya harus beli tiket kapal di warung nasi yang sekaligus dia jual jasa penjualan tiket juga. Harga tiket dewasa biasanya harga 22.000, di sini 30.000. Kenapa saya bilang lucu? Karena saya udah nyiapin proses pembelian tiket itu lewat HP saya sendiri. Tapi ternyata eksekusi di tempat biasanya bisa. Tapi ketika saya pakai hari ini dengan menggunakan aplikasi Verizi, gagal terus guys. Dan herannya sinyal di HP kok hilang. Setiap kali mencoba untuk melakukan pembayaran selalu gagal. Ya udah, apapun jalan dan caranya, yang penting kita sudah bisa dapat tiket untuk naik kapalnya. Let's go. Wah, sepi banget nih guys, biasanya buka nih. Asli sepi banget guys. Dan itu laut guys. Dan kita jalan sampai sono tuh. Ruang tunggu sebelum masuk kapal guys, di sini guys. Saya nyelesain makan pop mie dulu guys. Nunggu di sini guys sambil tiduran dulu guys. Mungkin waktunya masih panjang nih. Tuh, di bagian tempat nyeken tiketnya aja sepi banget loh. Benar-benar sepi. Dan itu barcode-nya tuh. Rupanya tadi ada 3 orang itu belum nyeken barcode kayak. Jadi dia balik lagi. Tadi mau naik yang di dermaga 1 ya, tapi ternyata udah diangkut tangganya itu, jadi disuruh nunggu ke dermaga yang lain gitu. Di situ ada yang lagi mau merapat, kita coba mengejar yang itu ya, dermaga yang gitu, coba kita mau kejar. Jadi sekarang itu pukul atau jam 12:40 guys, dan suasana di pelabuhan itu kayak nggak ada matinya gitu. Wah pokoknya super sibuk tuh. Walaupun udah berkurang orang-orangnya dan keramaiannya, tapi tetap sibuk gitu. Mobil aja tetap masuk tuh ke kapal.
Wah, jangan sampai kita ketinggalan lagi nih. Kita harus ngejar gimana caranya bisa masuk kapal ini. Telat lagi guys, pintunya udah ditutup guys, udah diangkut tuh. Kita terpaksa lewat jalur bis, jalur kendaraan mobil tuh. Kita ke bawah itu bersama dengan mobil masuk guys. Ini jalurnya, jalur alternatif kalau misalkan kalian itu udah telat ya masuk ke pintu masuk yang biasa untuk orang masuk. Ini terpaksa kita masuk ke asal jalur mobil nih. Mobil itu begini guys, tuh ada dratnya ya, jadi dia nggak licin guys. Dengan pintu yang biasa untuk naik turun guys, jadi terbuka dan tertutup ini nanti. Dan ternyata nggak kelihatan dari luar ya, lumayan ramai juga guys ternyata guys, mobil-mobil yang berangkat di malam hari kayak gini guys. Ini ruang ber-AC guys. Jadi kalau ber-AC ini biasanya dia kena cas lagi biayanya ini guys. Nah tuh sepi guys, asli sepi banget guys. Kalau ruang non AC itu begini guys, tapi hati-hati ya guys ya. Kalau kalian itu lihat ada tiker gini di kapal, jangan main duduk-duduk aja loh, karena kalian itu nanti setelah duduk nanti kena cas sekitar 15 ribuan lah kalau nggak salah teh. Ini bentuk depan kapalnya guys. Sebenarnya kalau kita di kapal ini bebas sih mau duduk di mana aja, nggak masalah. Yang penting punya tempat yang agak lebar yang bisa didudukin nggak masalah. Asal jangan di ruangan itu tuh. Itu ruangan ABK guys. Ruangan tali itu ruang ABK itu. Jadi jangan sekali kamu masuk ke situ, nanti wah dimarahin sama ABK-nya guys. Jadi kalian tahu nggak ini apa? Ini bukan drum air nyimpen air guys. Ini adalah perahu darurat guys. Ini muat untuk 50 orang tuh, 50 persons. Jadi kalau ini udah turun berarti artinya bahaya guys. Coba masuk ke atas ya guys. Nah, di atas ini ada apa? Sebenarnya sama aja guys tuh. Di lantai 3 nih guys. Tuh. Ada ruang ekonomi. Tuh. Kalian bisa nongkrong di sini nih. Kalau ruang ekonomi ini bedanya tidak pakai AC guys, tapi pakai kipas. Ruang ekonomi ini cocok banget untuk orang-orang yang perokok. Bisa tidur juga selonjoran di sini guys. Terus mungkin ada orang-orang yang nggak suka sama dinginnya AC, bisa duduk di sini guys. Ini yang paling penting guys ketika kalian itu pergi-pergi ya. Jangan sampai nggak bawa air minum guys. Ya tapi jangan terus-terusan minum, nanti tebel kencing terus guys. Tapi ini paling pentingnya karena apa? Karena ini sumber. Kalian akan keringatan, jadi ini bisa mengobati haus kalian nanti guys. Menurut saya guys ya, ini saran juga untuk kalian ya. Kenapa kalau saya sih lebih senang berada di sini dibandingkan di tempat yang lain ya? Karena di sini tuh ada itu tuh, apa itu? Itu adalah lemari tempat jaket pelampung guys. Kalian di situ kalau misalkan kalian lihat ya, di lemari itu jejer, di sini adalah jaket pelampung. Jadi kalau misalkan darurat kita bisa dekat dengan hal yang seperti itu. Itu kalian saran aja kalau misalkan kalian naik kapal, lebih baik dekatlah dengan jaket pelampung seperti itu guys. Di sini tuh ada kantin ya, mini kantin ya. Di situ jualnya macam-macam guys, ada pop mie, minuman. Tapi harganya memang dia di atas normal ya. Intinya informasi aja bahwa kalian kalau misalkan beli di luar itu harganya misalkan 5.000, di sini bisa 2 kali lipat lah harganya, sekitar segitulah ya. Misalkan pop mie itu di luar misalkan 5.000 ya, di sini 10.000 lah guys. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli pop mie ya siapkan uang sekitar segitulah gitu. Ini saya ngerekamnya jam 3.26 guys. Ini bener-bener nggak tidur nih dari tadi malam nih. Saya sedang berada di mana di sini nih guys. Ini adalah pelabuhan
Bakauheni guys, kondisinya seperti ini hari ini nih. Jadi jam segini itu nggak terlalu ramai dibandingkan Merak, lebih ramai Merak guys. Terus bis itu cuma 2 tuh. Yang paling banyak itu mobil pribadi nih. Ini mobil-mobil ini ngangkut orang juga guys. Dan akhirnya saya naik travel mobil pribadi aja, itu dikenai biaya Rp60.000 guys, diantar sampai ke alamat rumah kalian guys. Jadi ini untuk kalian yang baru pertama kali datang ke Bakauheni, gak usah pusing nyari kendaraan yang menuju ke Bandar Lampung, kalian bisa menggunakan jasa mobil travel ini guys.